Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara taubat dari orang yang merasa dirinya melihat masa depan atau gangguan-gangguan dari jin? Maka Abdullah bin Abbas menjelaskan yang pertama adalah an-nadam fil qalbi, menyesal di dalam hati. Wal iqraru bilisan, lalu katakan dengan lisan kita penyesalan tersebut. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Al-azam alla ya'uda ilaih, kemudian bertekad tidak akan mengulangi apa yang dilakukan. Apalagi kalau menyebarkan atau menjadi seorang dukun, menjadi kahin. Lebih bahaya lagi kalau dia justru berpakaian seperti orang yang saleh. Karena orang yang memiliki karamah, dia tidak tahu kalau dia punya kelebihan. Umar bin Khattab dulu pernah menyebut nama seorang prajurit dan disuruhnya oleh Umar, menghindarlah ke bukit, menghindarlah ke bukit. Tentu para sahabat kaget karena orang tersebut tidak ada di sana. Bahkan jarak antara orang tersebut dengan Umar adalah 1 bulan perjalanan. Dari mana Umar kok bisa berkomunikasi dengan salah satu dari tentara tersebut, dan tentara itu hidup gara-gara lari ke bukit karena mendengar suara Umar. Ternyata hal seperti itu Umar tidak tahu. Itulah karamah. Tidak diketahui oleh yang memiliki karamah. Orang soleh tidak tahu kalau dia bisa melihat masa depan. Karena memang tidak bisa. Tapi dia punya firasah, firasat. Dan itu pun dia tidak begitu, ya hanya sekedar lintasan saja. Dia tidak mau menyebarkan sebagai sebuah kelebihan. Karena memang dia tidak tahu, itulah karamah. Makanya bagaimana cara bertobat adalah menyesal. Kemudian berikrar. Ini penting sekali. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah bertekad tidak akan mengulangi. Karena ini merupakan sebuah gangguan. Sebuah gangguan yang harus diobati. Oleh karenanya sab'atun yudilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang akan dilindungi. Salah satu di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang gigih ibadah kepada Allah. Maka rajinlah beribadah kepada Allah. Lebih rajin lagi ke masjid. Lebih rajin lagi ke majelis taklim. Lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Di sini kita harus memperkuat mental kita, pergaulan kita. Karena apa yang kita lakukan akan senantiasa digoda oleh setan yang akan menyesatkan kita. Jangan sampai kita menjadi sesat. Kenapa? Karena kita jauh kepada Allah. Jangan menjadi manusia yang melampaui batas. Jangan menjadi manusia yang lupa kepada Allah. Maka tadi jangan lupa bahwa ada yang namanya ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah syar'i, di mana ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca. Seperti yang telah saya jelaskan, bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Ayat Kursi 1 kali. Sering itu dibaca akan melindungi diri kita. Bukan malah yang lain. Bahkan ada mantra-mantra tersebut. Nah itu pasti yakin kalau menggunakan kalimat yang asing maka akan menjadi susah. Selanjutnya bagaimana amalan doanya dan juga beberapa amalan yang lain. Ustadz Ahmad Khan. Terima kasih Ustadz Cecep. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna syayatina auliya lilladzina la yu'minun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan-syaitan itu sebagai kekasih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika syaitan mendekat kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang diperbuat oleh diri kita sendiri. Maka kalau kita tidak mau mendapatkan gangguan-gangguan daripada jin dan juga bisikan-bisikan daripada syaitan, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikrullah, perbanyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adzabi. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah perlindungan bentengku. Maka siapa yang masuk menyebut kalimat la ilaha illallah, dia selamat daripada azabku. Makna selamat daripada azab berarti dia selamat daripada bisikan dan gangguan daripada syaitan yang menyebabkan dia melakukan kemaksiatan dan dosa sehingga terjerumus dalam azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikrullah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya syaitan dan iblis itu jin-jin demen deketin orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jauh dari Allah.
dan jadikan rumah kita rumah yang penuh dengan cahaya Al-Quran. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian sepi bagaikan kuburan. Yang maknanya tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Tapi kata Rasulullah SAW, bacakanlah oleh kalian rumah kalian Al-Quran. Bacakan oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yanfiru minhu. Karena sungguhnya syaitan berlari daripada orang-orang yang di dalam rumahnya dibacakan Al-Quran. Ya, dan juga orang yang rumahnya sepi daripada bacaan Al-Quran bukan cuman didatengin sama jin, diganggu sama syaitan, tetapi juga kata Rasulullah SAW dalam kitab Mukhtarah Hadis Sunnabawiyah Wali Kamal Muhammadi yang dikarang oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, kata Rasulullah, innal buyut alladzi lam yuqra fihil Qur'an yaqillu khairahu wa yaktsuru syarrahu wa yadhiku ala ahli. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, kata Nabi Muhammad, maka niscaya akan sedikit sekali kebaikan yang ada di dalamnya. Dan banyak keburukan yang dilakukan oleh penghuninya. Dan orang yang tinggal di dalam rumahnya tidak akan betah untuk tinggal di rumah tersebut. Karena rumahnya dipenuhi dengan syaitan, dipenuhi dengan jin, dan jauh daripada Al-Quran. Maka perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjauhkan kita daripada segala macam godaan dan bisikan syaitan. Dan yang terpenting, perbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, baca doa ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bisa boleh kita baca ya zikir pagi dan petang. Baca juga daripada Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Imam Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini adalah pelindung dan perisai dari segala macam hal-hal yang buruk, gangguan syaitan, gangguan jin, gangguan iblis, dan dari keburukan-keburukan yang lainnya. Dan pesan saya, jangan pernah sekali-kali datang kepada dukun, karena kata Rasulullah, man ata kahinan faqad kafara ala dini Muhammadin, siapa orang yang datang kepada dukun atau sejenisnya yang tidak berlandaskan Al-Quran hadis Nabi, maka niscaya sungguh dia telah keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bisa diulang tadi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah wa min kulli ainin lammah. walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mengetahui nasib yang akan datang. Seakan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Itu wajar-wajar saja. Seseorang yang mau baik ke depannya, dia usahakan anaknya dituntun, disekolahkan, bahkan diberikan makanan yang bergizi. Apakah itu ramalan? Bukan. Itu perbaikan nasib. Mohon izin, ada takdir, ada nasib. Takdir ketentuan yang Allah takdirkan, dan nasib adalah ada usaha manusia. Maka rubahlah takdirmu dengan niat, dengan doa, mendoakan saudara kita. Lalu memiliki ilmu, belajar menggali ilmu. Berubahlah mulai saat ini lebih baik. Perbanyak silaturahmi. Karena orang banyak silaturahmi pasti banyak rezekinya. Jangan lupa senantiasa berdoa. Karena doa tarik menarik dengan takdir. Jangan lupa berdoa. Bertawakallah kepada Allah. Jangan lupa bersedekah. Dan tetap mensyukuri atas apa yang Allah sudah tetapkan pada diri kita. Takdir wajah kita, takdir fisik kita, itu tidak akan mungkin bisa dirubah. Tapi akhlaklah yang diperbaiki. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Kera, terima kasih sudah hadir di Islam Itu Indah. Dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.